Oke, Saya gimana? mau menyapa dulu untuk teman-teman yang sudah hadir untuk IG Iya, Live kita. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga iya, bisa berguna untuk kita semua. Karena ini topik yang cukup menarik, krisis bahaya krisis identitas ya. Karena kita tahu bahwa uh, iya, krisis identitas itu mungkin dialami oleh banyak orang. Mungkin setiap orang semua sebenarnya orang hampir mengalami, semua. Iya, tetapi iya, ada yang severe, ada yang parah, tapi ada juga yang melaluinya iya, dengan smooth, dengan baik gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau setuju, setuju. memperkenalkan uh, narasumber kita, Pendeta Jansen Linanda. Mungkin biar akrab saya panggil Bro Jansen aja, karena Ya, uh, ya, pakai panggil bro aja, oke. beliau memang seorang pendeta juga dan melayani di sebuah betul Iya, iya, ya. betul. Mungkin Bro Jansen mau memperkenalkan lebih lanjut tentang apa itu New Hope Ministry atau memperkenalkan diri lebih lanjut lagi, kan tadi saya cuma perkenalkan Iya, nama saja. ya, oke. Sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih dulu ya buat teman-teman TLC, komunitas TLC yang hari ini sudah menginvite dan merange sama-sama kita mau belajar tentang krisis identitas ini ya. Jadi sungguh senang sekali bisa saling berbagi ya, Bro Zion ya. Saya Ya, kenal dengan Bro Zion ini sudah lumayan 1-2 tahun ini ya, kita sudah ya, kenal dan kita tahu juga komunitas TLC ini sepertinya mirip-mirip dengan komunitas kita. Ya, tentunya penanganannya kontekstualnya memang berbeda ya, tetapi punya ciri yang sama. Jadi kalau New Hope itu adalah rumah pemulihan ya. Kami lebih suka mengidentifikasi tempat kami itu lebih kepada rumah pemulihan, bukan rehabilitasi, karena konotasi rehabilitasi itu berbeda sekali. Nah, rumah pemulihan. Di awal dari rumah pemulihan ini, dari komunitas orang-orang yang punya kesamaan nih, ya. Jadi kami itu dulu punya kesamaan. Kesamaannya adalah kami mengumpulkan teman-teman yang dulu sama-sama pemakai narkoba, ya, punya keterikatan narkoba, punya isu yang sama, ya. Lalu kemudian karena kami berpikir kadangkala ketika kita mencoba masuk ke gereja, kita sulit untuk menemukan komunitas yang punya bahasa yang sama dengan kita, padahal pergumulannya kita itu boleh dikatakan cukup berat ya, karena mungkin Bro Zion tahu bahwa seorang pecandu narkoba itu dia harus menanggung beban pikulan sampai seumur hidup untuk dia bisa stay clean dari narkoba itu. Jadi tentu kita butuh komunitas. Nah, dari situlah kita kumpul, kita doa bareng, yaitu pelayanan lebih kepada rumah pemulihan New Hope ini. Nah, di sanalah kami juga membuka pelayanan untuk orang-orang yang terikat narkoba, nafsa ya, zat-zat adiktif, bahkan sempat juga kami melayani orang-orang yang terikat alkohol. Jadi terikat alkohol kita juga pernah, bahkan judi juga pernah. Jadi judi. murni orang ini tidak pakai narkoba, Jadi tetapi dia judi. semua yang dinyanyikan oleh Bang Roma ya, Bang Roma Irama semuanya ada ya, Pak. Betul. Ada yang mabuk, ada yang judi, banyak sekali. Nah, judi ini juga cukup unik ya. Dia nggak pakai narkoba, dia nggak suka mabuk, tetapi kalau dia udah judi, wow, gila-gilaan banget. Sampai akhirnya dia mengalami hubungan yang rusak dengan keluarga dan diusir. Kira-kira begitu ya jenis Oke. pelayanan kita sih. Ya, ya tadi Bro Jansen udah bilang bahwa sebenarnya kita terkoneksi karena memang ada kemiripan, kita merasa ada kemiripan, yaitu Hmm, dari kebutuhan akan orang-orang yang perlu dilayani, orang-orang yang terikat dengan kecanduan tertentu, orang-orang terikat dengan kebiasaan tertentu yang memerlukan ya, pelayanan, maka Transform Life Community tentunya
mungkin untuk beberapa pemirsa yang sudah sering mendengarkan acara IG Live ini, untuk mereka yang bergumul dengan keterikatan sesama jenis atau yang terkenal dengan LGBT gitu ya. Dan mereka juga bingung ketika di gereja tidak ada tempat untuk mereka bercerita, tidak ada tempat untuk mereka bisa mencurahkan mereka. Dan kadang malah ada gereja-gereja yang mungkin tidak tahu bagaimana mengatasi mereka, bagaimana menangani mereka. Dan itu juga yang... Iya, sebetulnya bukan berarti gerejanya tidak peduli, tetapi seringkali karena mungkin tidak berhasil mengidentifikasi bahwa ini seorang pecandu narkoba ini ada di gereja tersebut, dan sulit untuk mereka melayani karena tidak mengetahuinya, karena kekurangan informasi bagaimana melayaninya. Jadi betul, itu membuat jadi canggung, kira-kira seperti itulah. Ya betul, dan memang sebenarnya kita bukan untuk menggantikan, tetapi kita untuk bermitra bersama-sama dengan gereja Tuhan untuk bisa memberikan mungkin orang-orang yang spesial yang Tuhan percayakan untuk pelayanan kita. Oke, thank you untuk perkenalannya yang luar biasa, dan sekali lagi teman-teman, selama kita berbincang-bincang, kalau ada pertanyaan silakan untuk memberikan pertanyaan lewat question box, kalau bisa di question box supaya saya lebih mudah untuk melihatnya. Tapi kalau mau menanyakan di komentar juga boleh. Oke, dan sesuai dengan tema hari ini, yaitu bahaya krisis identitas. Jadi waktu saya ngobrol dengan Bro Jansen, kita mikirin apa sih topik yang bisa membuat pelayanan untuk sama dengan TLC itu bisa nyambung gitu ya. Terus muncullah topik ini, bahaya krisis identitas. Nah, menurut Bro Jansen, kenapa sih krisis identitas ini menjadi suatu hal yang berbahaya kalau seseorang mempunyai krisis identitas, dan kemudian apa saja memicu krisis identitas itu atau penyebab-penyebabnya gitu. Iya. Jadi tentu dari saya sedikit membahas dari pengalaman ya, bukan karena pendidikan saya seorang psikolog ya, saya nggak ada pengalaman di sana, tetapi dari pengalaman pelayanan saya menemukan begini, bahwa seringkali ketertarikan kepada sesuatu yang salah atau yang kita sebut sebagai kecanduan ya, yang bahkan menghancurkan banyak orang ini, ya sebetulnya itu bukan dimulai dari pergaulan yang salah. Ada banyak orang berpikir bahwa karena lingkungan yang salah, ya kan gitu ya, mungkin ada orang berpikir nggak punya filter dalam dirinya sehingga dia nggak bisa proteksi, gampang terbawa. Sebetulnya bukan itu. Ya, saya rasa juga di pelayanan TLC juga pasti juga sebetulnya menemukan sebetulnya orang berpikir bahwa ini karena pergaulan buruk. Sebetulnya bukan dimulai dari itu. Betul, itu adalah pemicunya, triggernya ya. Tetapi saya rasa bahwa kita harus mengerti bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar pengaruhnya yang membuat seseorang bisa kecanduan. Kalau menurut pengalaman saya melihatnya adalah broken soul, yaitu jiwa yang rusak. Ya. Kenapa seseorang bisa kecanduan sih? Karena ada sesuatu yang di dalam diri yang salah. Gini, saya suka kasih contoh ilustrasi begini, Bro Zion ya. Jadi, misalnya katakanlah ada narkoba nih, ada narkoba. Di depannya saya adalah seorang pecandu narkoba. Kalau dia taruh narkoba di depan saya, which is saya adalah seorang pecandu narkoba, maka saya tidak akan mampu menolak narkoba itu. Saya pasti akan ambil. Tapi kalau, maaf ya, narkoba ini saya taruh di depannya Bro Zion, Bro Zion mau ambil nggak? Karena bukan pecandu narkoba, Bro Zion nggak punya pengalaman, mau ambil nggak? Nggak mau ambil kan? Belum tentu mau ambil. Nah, sekarang kita bertanya, salahnya di mana? Apakah di narkobanya yang salah, atau ada yang salah dengan manusianya? Betul nggak? Artinya kan ada yang salah dengan kita, dengan si pecandu ini. Nah, yang salah menurut saya adalah ada jiwa yang kita bisa mengidentifikasi bahwa di dalam jiwa itu kan ada perasaan, ya, ada kehendak. Nah, kita bisa merangkumnya sebagai identitas diri kita punya masalah. Ya, jadi
gambar diri kita. Begitu. Kira-kira sih seperti itu gambaran. Saya pikir kesamaan dengan TLC itu mungkin mirip sekali, bahwa kita punya masalah dengan broken soul ini, ya, yang bisa kita arahkan menjadi kalimat identitas diri yang punya masalah. Oke, Kira-kira yang begitu. mengalami krisis ya. Oke, jadi itu yang jadi kenapa kita mengambil topik ini, karena sebenarnya orang-orang yang mengalami krisis identitas ini, kalau mereka tidak mengalami tidak menemukan solusi untuk atasi krisis identitas, akhirnya larinya kepada kecanduan-kecanduan. Ya, Ya, perlu juga kita perlu juga kita mungkin memberi satu penekanan, penjelasan tentang identitas diri itu apa sih, seperti kan gitu kan. Nah, itu mungkin ini. Tapi aku tertarik dengan kalimat ini. Ada notice samlove.com. Ini dia memberikan statement di LGBT juga pemakaian narkoba ini juga banyak katanya begitu ya. Wow. Ya, betul. Ada juga orang-orang yang pakai. Gitu ya. Karena ada beberapa zat narkoba itu yang katanya akan menambah gairah waktu melakukan hubungan seksual. Gitu. Ya, betul. Jadi memang ada beberapa, kalau itu lebih kepada sabu-sabu. Jadi ada beberapa ya istilahnya kayak poppers gitu. Jadi itu membuat orang-orang yang melakukan hubungan, khususnya yang hubungan sesama jenis ataupun yang mungkin kecanduan seksual yang wanita juga mengalami kenikmatan yang lebih gitu. Ya kayak double lah gitu. Stimulan. Menstimulasi. Nah, coba bayangkan gini, Bro Zion, aku berpikir gini. Kalau orang yang sudah terbiasa menstimulasi dirinya untuk melakukan seksual, apalagi seksual yang tadi dengan kontekstual tadi ya, sesama jenis dan lain-lain ya, berhenti melakukannya akan sangat sulit karena dia sudah terbiasa dengan stimulasi itu, betul nggak sih? Betul. Akan sangat terbiasa dengan stimulasi, karena kalau nggak ada stimulasi maka dia mungkin bisa saja nggak percaya diri jadinya. Ya. Jadi agak rumit jadinya. Ya, jadi semua itu kecanduan itu dipakai untuk membuat mereka percaya diri, gitu. Karena mereka kehilangan tadi broken soul itu, mereka kehilangan gambaran diri mereka, siapa mereka, identitas mereka. Dan kalau kita mau telusuri, tadi kan saya tanya sebenarnya pemicunya apa sih krisis identitas itu ya, maksudnya kita sudah masuk tadi bahwa pelariannya adalah ke drugs atau pelariannya ke hubungan seksual, pornografi dan segala macam ya. Tapi penyebabnya broken soul ini kira-kira menurut Bro Jansen, kalau kita mundur ke belakang lagi, kira-kira apa sih penyebab mereka? Kalau tadi kan kalau Bro nggak percaya menyanggah kalau misalnya itu hanya salah pergaulan gitu ya. Tapi kalau boleh mundur lagi ke belakang, tiap orang kan sebenarnya ketika mereka bertumbuh di dalam masa pertumbuhan mereka sedang mencari siapa mereka gitu ya. Dan kita sering banyak lihat film-film Hollywood maupun film-film Indonesia tentang film-film remaja tentang mereka mencari jati diri gitu ya. Jadi apa sebenarnya membuat mereka krisis gitu? Apakah karena mereka tidak mendapatkan dalam keluarga, atau karena mereka tidak mendapatkan gambar diri yang baik, atau memang karena dosa kah, atau bagaimana menurut Bro Jansen? Iya. Oke. Jadi kita bicara tentang broken soul itu ya. Broken soul itu artinya ada sesuatu yang salah dengan identitas kita. Seringkali identitas kita itu sebenarnya munculnya dari mana sih? Munculnya tentu dari ketika kita anak-anak, ketika kita remaja, bahkan dewasa sekalipun bisa saja itu merupakan saat-saat tertentu yang mempunyai memori buruk. Ya, saya kutip satu ayat firman Tuhan, Amsal 23 ayat 7 ya. Amsal 23 ayat 7 itu mengatakan begini, sebab setiap orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya. Jadi Amsal ini berkata bahwa orang yang mempunyai pertimbangan, orang yang mempunyai cara berpikir, orang yang mempunyai memori tersendiri dalam dirinya, demikianlah ia, kira-kira begitu ya. Nah, memori itu, pertimbangan dirinya,
gambar dirinya atau yang kita lebih disebut sebagai identitas dirinya adalah kapan itu dibentuk, yaitu ketika masih dari akar pahit saya. Ya, tapi sekarang saya udah puji Tuhan, udah sembuh, udah nggak akar pahit lagi dengan orang tua saya terutama ya. Saya tapi masih ingat ketika itu mungkin waktu anak kecil itu tentunya kita sebagai anak kecil membutuhkan apa ya, afirmasi atau kasih sayang dari orang tua, kira-kira begitu ya. Tapi ternyata memang cara didik orang tua itu sedikit agak beda, saya bilang sedikit agak beda ya, karena menuntut saya untuk harus betul-betul sempurna dalam pelajaran. Jadi tidak jarang bahwa mereka juga mendisiplin saya secara berlebihan. Pernah sekali bahkan saya pernah rambutnya dijambak, lalu kemudian dibenturkan ke tembok dalam keadaan itu waktu itu hidung berdarah, kira-kira begitu. Nah, hanya gara-gara nilai matematika saya itu nilainya 5, ya kira-kira begitu ya. Oh, cuma 5 aja dia dihajar. Ya, betul-betul dihajar, dituntut untuk betul-betul harus tidak boleh merah, kira-kira begitu. Nah, disitulah saya mendendam, ya, lalu kemudian ngebentuk sebuah memori ya, bahwa suatu hari nanti waktu saya besar, saya harus membalas ini semua. Nah, itu yang membuat saya nggak percaya diri. Saya berpikir bahwa saya adalah anak yang bodoh, saya berpikir bahwa saya adalah anak yang tidak berharga, orang tua saya memperlakukan saya seperti itu, kira-kira begitu ya. Padahal sebetulnya orang tua saya itu sayang sama saya. Saya tahu bahwa mereka sayang, tapi caranya salah. Nah, artinya adalah saya menduga bahwa iblis ini kan merusak kita. Ya, iblis itu merusak kita ketika momen itu datang, ya, momen yang tadi sempat dengerin kita, maaf banget. Ya, sorry, tadi ada gangguan, entah kenapa, biasalah. Ya, oke. Iya, bro. Oke. Suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran? Sekarang udah kedengaran? Ya. Udah kedengaran sekarang? Ya, udah. Oke. Jelas? Udah jelas. Oke. Ya. Iya, semoga kita nggak putus lagi ya. Tadi ada gangguan. Ya, kita hari ini bahaya krisis identitas, dan tadi Bro Jansen dari New Hope Ministry yang melayani orang-orang yang mempunyai masalah isu kecanduan narkoba, dan itu rumah pemulihan yang Bro Jansen bilang. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang bahwa orang-orang yang mengalami kecanduan ini sebenarnya mereka ada broken soul, jiwa-jiwa yang hancur gitu ya. Mereka yang kita sebut juga identitas yang mulai krisis, sehingga mereka akhirnya lari kepada kecanduan itu, dan itu yang salah satunya kecanduan narkoba, kecanduan seksual gitu ya, hal-hal itu. Dan itulah yang menyatukan pelayanan kita. Dan tadi Bro udah sedikit memberikan hal-hal yang memicu sebenarnya krisis identitas. Tadi berbicara tentang masa lalu Bro Jansen ketika masih kecil. Mungkin saya tadi men-summary apa yang kita... Momen itulah seringkali dipakai oleh iblis untuk merusak jati diri kita. Ya. Merusak jati diri kita karena itu di alam bawah sadar. Dan memang kalau bicara tentang pekerjaan iblis kan pekerjaan roh, artinya kan begitu ya. Dan itu yang merusak kita. Nah, seringkali yang merusak kita kan memicu itu semua adalah memori-memori buruk itu, seperti mungkin pengalaman yang tidak enak, traumatis, kejadian-kejadian yang mungkin istilahnya membuat kita terluka, kan begitu ya. Lalu kemudian ajaran-ajaran salah dari orang tua, itu kan membentuk siapa diri kita, memori kita. Dan usia anak kecil itu adalah usia emas yang biasanya mereka mencari siapa diri mereka. Itu terkumpul di dalamnya. Kalau ada luka bagaimana, kan begitu kira-kira. Nah, maka rasanya muncul reaksi ketika saya berpikir bahwa ketika iblis masuk di sana merusak gambar diri kita, pasti ada reaksi negatif si korban ini, kira-kira begitu. Nah,
reaksi negatifnya bermacam-macam, Bro Zion. Ya. Kalau contoh, reaksi negatif saya apa? Saya mau bunuh diri 3 kali. Oke. Jadi perjalanan saya sebelum mengenal Kristus, saya merasa bahwa saya adalah orang yang paling tidak berharga di dunia ini. Entah kenapa, karena mungkin saya merasa adalah tidak dihargai dan tidak disayang oleh orang tua. Padahal itu pemikiran yang salah ya. Tapi tetap itu menimbulkan sakit hati ketika saya memikirkannya. Dan akhirnya satu-satunya jalan buat saya pelarian adalah saya menggunakan narkoba. Ya, saya pakai jarum suntik heroin pada waktu itu. Dan jarum suntik heroin putau itu kan sesuatu yang sangat sulit dilepas. Dan saya mau bunuh diri 3 kali, ya 3 kali. Dan itu seperti roh yang mengancam saya, yang selalu mengatakan, ya kamu bunuh diri aja. Kira-kira begitu. Nah itu reaksi-reaksi negatif. Ada yang reaksi negatifnya selain daripada dia nggak berharga, ada yang suka cari pelarian ke mabuk. Ketika kalau dia udah mabuk, wah itu seperti orang yang nggak kenal siapa dirinya lagi tuh. Ya, saking betapa brutalnya dia mabuk. Ada lagi reaksi negatif ketika gambar dirinya rusak, iblis mencoba menghancurkannya adalah mungkin ada yang gampang jatuh cinta. Wah ini juga sebetulnya roh. Ya, gampang jatuh cinta itu sebetulnya roh gitu ya. Suka obral-obralan, kira-kira begitu ya. Mengejar perasaan-perasaan yang mungkin haus dengan pujian-pujian. Itu gambar diri yang rusak. Ya. Saya selalu mengajarkan gini ke teman-teman yang khususnya sudah punya anak, dan saya mengajarkan dan saya mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa sebagai orang tua kalau dititipkan sama Tuhan anak, ya bahwa kita ini bukan hanya menyediakan fasilitas hidup buat anak-anak kita, tapi kita juga memberikan mereka kasih Allah, kebenaran dan afirmasi. Afirmasi itu artinya begini. Kita harus sering ngomong sama anak-anak kita, betapa engkau dikasihi ya nak, betapa Dedi itu sayang sama kamu. Kamu jangan khawatir, sekalipun kamu gagal, tetap Dedi mengasihi kamu. Dan itu saya selalu lakukan kepada anak saya. Sehingga apa, saya yakin mereka bahwa tidak ada jiwa mereka yang kosong, yang ada celah untuk iblis bisa masuk bahwa engkau tidak dikasihi. Apalagi anak perempuan ya, saya paling concern dengan anak perempuan. Anak perempuan ini kan selalu kan haus perhatian. Kalau saya tidak memberikan dia afirmasi peneguhan positif, saya takut nanti ketika dia besar, dia bisa menjadi pribadi yang mungkin ya gampang jatuh cinta, haus pujian dan lain-lain. Ya saya pikir gini, ada contoh, Bro Zion, ini menarik. Kalau seandainya nih misalnya kita bilang contoh deh, seorang anak kecil ya dididik kira-kira begitu ya sama orang tua yang keras misalnya, tiap hari dikatain kamu itu bodoh, ya dikatain terus kamu itu anak yang nggak ada guna, udahlah kamu itu nggak tahu apa-apa, diem, kamu jangan banyak ngomong, kira-kira begitu. Setiap hari, hampir setiap hari orang tuanya mendidik dia dengan cara yang keras, ya kamu itu nggak ada gunanya, kira-kira begitu. Nah saya berpikir bahwa ketika anak itu bertumbuh, nggak mungkin smart, dengan pinter, dengan hebat, nggak akan mungkin. Karena bertolak dengan fakta bagaimana dia dididik, dia ditabur. Pasti anak itu yang dididik dengan cara itu, perkataan-perkataan yang negatif itu membentuk gambar diri dia yang rusak. Sudah pasti dia akan menjadi pribadi yang nggak ada rasa harga diri, mungkin dia gampang frustasi, depresi, dan lain-lain sebagainya. Dan merasa paling bodoh sedunia. Itu sudah pasti. Karena tanam. Nah, kira-kira seperti itu. Gambaran sebuah krisis identitas ketika kita mungkin beranjak di satu titik dalam hidup kita, pasti muncul reaksi-reaksi negatif, perbuatan-perbuatan negatif itu. Anak bertanya, who am I, gitu ya. Dan dalam keluarga itu menjadi tugas sebenarnya untuk orang tua untuk bisa memberikan afirmasi siapa
si anak tersebut gitu. Dan sayangnya dalam keluarga-keluarga ada berbagai macam masalah. Ini broken, di dunia yang broken ini, dunia hancur ini, dunia penuh dosa ini, orang tua yang tidak sempurna juga. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang membuat anak menjadi krisis tentang diri, siapa dirinya gitu. Ya, tadi yang pengalaman Bro Yansa sendiri. Bahkan kalau mungkin bukan keluarga yang keras atau keluarga yang cuek gitu ya, yang nggak peduli ya kamu mau ngapain terserah gitu ya. Akhirnya mereka mencari dianya dari luar gitu, dari teman-temannya. Makanya banyak anak remaja itu badung ikutan temannya. Dia mereka mencari siapa dirinya, mau diterima oleh komunitas apapun yang ada di sekolahnya misalnya. Atau anak-anak kecil yang dari kecil suka dibully juga oleh orang-orang karena perbedaan dirinya gitu. Dan itu biasanya yang terjadi untuk orang-orang yang mengalami keterkaitan jenis. Mereka biasanya punya sifat yang mungkin lebih sensitif ya. Pria itu nggak selalu semuanya yang main bola gitu, tapi kan ada pria juga yang suka hal-hal yang seni gitu dan segala macam, dan orang-orang itu dibully dan bahkan ada mengalami pelecehan seksual. Intinya mereka tidak bisa mengenal siapa dirinya dan tidak bisa mencintai dirinya. Yang tadi Bung Hansen bilang tentang mereka mencari cinta di luar, itu sebenarnya karena mereka tidak mencintai diri mereka sendiri. Itu krisis yang untuk krisis identitas ya. Karena tidak mencintai diri ya akhirnya rusak diri pun nggak kenapa-napa, termasuk dengan drugs, dengan hubungan seksual dan segala macam, mabuk-mabukan dan segala macam. Oke, kita akan nggak berlama-lama tentang hal-hal itu, tapi kita mau bicarakan tentang bagaimana sebenarnya mengatasi krisis ini gitu ya. Karena untuk trauma masa lalu itu tentang bagaimana sebenarnya menolong orang-orang yang memiliki krisis identitas ini. Khususnya mungkin yang pengalaman Bro Hansen di New Hope Ministry untuk orang-orang yang kecanduan narkoba, yang memulai broken soul, bagaimana biasanya menolong mereka? Oke, kalau di pola pelayanan kita, memang kita sebut sebagai pola pelayanan pendampingan. Nah, kami sangat menyadari di dalam New Hope ini bahwa setiap orang yang datang ke kami ini, ketika mereka dilayani, mereka pasti adalah pribadi yang sangat lonely, sangat kesepian. Ya, mereka adalah orang yang sebetulnya boleh dikatakan lone wolf di tengah-tengah kesibukan mereka mencari narkoba untuk supaya mereka distimulan gitu ya, supaya mereka lebih bersemangat dan lain-lain. Sebetulnya mereka jiwanya itu lonely. Saya pernah mengalami di situasi itu bahwa ketika dalam pakai narkoba sepanjang tahun, beberapa tahun, ada perasaan bahwa sebenarnya udah capek lah, ngapain kayak begini ya. Jadi ada jiwa yang lonely, tetapi apa daya, rasanya kok nggak bisa berubah, rasanya nggak bisa berhenti, terus menerus kembali lagi. Nah ini yang menjadi masalah. Maka di New Hope kami menekankan satu hal bahwa kami mengcounter gambar diri mereka yang rusak. Ya, jadi karena kami tahu bahwa ketika mereka lonely, mereka butuh teman, mereka butuh dihargai, maka pasti kami akan mencoba untuk mengcounter perasaan lonely mereka, gambar diri mereka yang rusak itu, supaya mereka merasa dikasihi. Nah, Bro, Zion pernah nonton film ini nggak? Ini film menarik, Toy Story 4. Toy Story. Masih ingat ya Toy Story? Yang terakhir ya, Toy Story yang terakhir. Yang terakhir. Ada satu figur yang menarik perhatian saya pada waktu itu saya nonton. Itu figurnya namanya Forky. Forky itu dari Garpu. Banyak dari Garpu. Iya, Garpu. Itu benar-benar menggambarkan krisis identitas yang parah. Ya, ceritanya begini, si Forky ini sebetulnya dia diambil dari tong sampah. Karena garpu ini sebetulnya dia adalah garpu yang recycle. Plastik. Ya, dari plastik yang didaur ulang, kira-kira begitu ya. Dia diambil sama anak kecil ini. Si anak kecil ini dengan imutnya mengambil dia, lalu kemudian karena ini film kartun ya, tentunya ya garpu bisa berbicara, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian garpunya diambil, dia betapa sayang dengan garpu itu, lalu kemudian dia pakaiin semacam baju atau pakaian atau pernak-pernik
Dikasih mata, dikasih mulut gitu ya. Oh, dikasih mata, dikasih mulut. Bahkan si anak ini betapa sayang dengan garpu ini, dia taruh di ranjangnya dan tidur di sebelah anak ini. Tapi yang terjadi, saya bukan di sini. Saya lebih suka di tong sampah. Karena memang tempat saya di tong sampah, dia bilang. Saya nggak butuh ini semua, dia bilang. Jadi si garpu nih, Forky ini, setiap kali dia lihat tong sampah, dia pasti pengen cepet-cepet lari ke tong sampah. Masuk ke dalam sampah, ya. Ke tong sampah terus. Lalu kemudian si, siapa namanya, yang figur Woody ini, mencoba selalu menarik dia. Kamu jangan, kamu betapa kamu dikasih, kamu disayang sama anak perempuan ini. Dia nggak peduli, dia terus-terusan mau masuk ke tong sampah. Saya berpikir bahwa kepercayaan yang salah oleh si Forky ini, dia percaya bahwa saya dibuat dari sesuatu yang tidak berharga. Maka tempat saya harus di tempat yang paling kotor. Dan ini menggambarkan bahwa ketika kita punya kepercayaan yang salah tentang diri kita sendiri, maka kita akan terus-menerus akan bergumul dengan dosa yang sama. Kita mau kembali lagi, kita mau kembali lagi, kita mau kembali lagi. Ya karena kepercayaan yang salah yang dibentuk dalam diri kita. Nah, ketika orang datang ke New Hope, tugas kami itu sebenarnya simple. Kami meng-counter gambar diri mereka, didampingi, mereka tidak akan sendiri lagi, bahkan komunitas. Kita menciptakan komunitas yang kental. Ketika mereka merasa lonely, mereka ada tempat, mereka yakin bahwa mereka ada tempat. Saya pikir ini sama dengan TLC. Saya sempat ngobrol juga dengan Bro Zion dan Bro Sihol juga, bahwa TLC kan juga menyediakan komunitas yang begitu sehat ya, istilahnya buat mereka. Dan hal yang paling mengerikan adalah kalau ada orang yang keluar dari komunitas, padahal dia sudah menemukan komunitas yang sehat. Nah, ciri dia akan kembali, buat kami ya, ciri dia akan kembali kepada dosa lama atau kecanduan lama dia, biasanya adalah dia mulai mundur dari komunitas. Itu ketahuan. Exactly. Iya. Mulai menghilang gitu ya. Betul. Itu pasti akan ketahuan, wah dia udah mundur nih, muntaber. Mundur tanpa berita, kira-kira begitu. Oke. Betul. Iya. Iya. Iya betul sekali. Tadi menarik banget yang Bro bilang tentang Forky itu ya. Memang benar banget bahwa kadang-kadang identitas diri yang salah, yang krisis, yang broken itu nempel banget sama diri seseorang, khususnya orang-orang yang mengalami krisis ini, sehingga mereka susah sekali untuk tadi yang Bro bilang, kita mengcounter, memberikan identitas yang sebenarnya tentang dirinya yang itu, dirinya yang sebenarnya. Dia kayak ini sebenarnya melukiskan kita sebagai orang berdosa yang sudah diangkat oleh Allah Bapa di surga untuk menjadi anak, diadopsi oleh Tuhan Yesus untuk menjadi anak. Dan ya seperti Forky tadi ya, yang dulunya sampah tapi sudah menjadi sesuatu yang berharga. Tapi memang itu terus harus diberikan berulang-ulang gitu biasanya. Karena berulang ya, pengalaman saya di TLC untuk teman-teman yang bergumul dengan KSJ ini terkait sama jenis, kadang yang membuat mereka mundur adalah ketika mereka jatuh gitu di dalam jatuh lagi gitu, dan membuat mereka udahlah, saya memang udah nggak bisa ditolong, saya memang udah lahir seseorang untuk menjadi seorang yang mempunyai ini ada satu pilihan, bukan sesuatu yang sudah ditakdirkan gitu ya. Kali mereka bilang itu takdir gitu. Kira-kira apakah sama gitu ketika kita harus terus mengingatkan mereka? Dan satu hal yang mungkin bagi kami di TLC yang sangat penting adalah memberikan mereka identitas yang mereka sebenarnya di dalam Tuhan. Siapa mereka di dalam Tuhan gitu. Iya, betul. Ya, saya pikir PR kita sama ya, maksudnya kita selalu harus terus mengingatkan mereka gitu ya, supaya mengafirmasi kembali bahwa
ya kalian dikasihi, kalian jangan mudah gampang untuk jatuh, jangan gampang untuk istilahnya tiba-tiba menyerah dengan proses pemulihan. Karena resikonya, misalnya kami melihat resikonya kalau dia adalah seorang pecandu, resikonya adalah kalau dia begitu balik, dia akan sulit sekali untuk kembali lagi. Kenapa? Karena dia masuk kepada fase di mana ya dia mulai memberontak. Ya dia mulai memberontak, lalu kemudian dia merasa bahwa ya udahlah, memang saya nggak cukup baik untuk pulih. Nah, itu fase yang lebih berat untuk kita ingatkan ke dia. Maka kita buat rule sih sebetulnya. Saya pikir kita buat rule itu baik ya. Jadi kita buat rule. Jangan sampai kamu udah jatuh baru kamu ngomong. Biasanya gitu. Betul. Jadi rule kita adalah sebelum jatuh kamu ngomong dulu. Kamu lagi lemah. Betul. Jadi itu efektif. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul, mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Dan satu hal yang mungkin ya bagi kami ya, mungkin nanti Bro bisa sharing juga. Kadang-kadang yang bikin mereka takut untuk mengaku karena adalah yaitu identitas yang diberikan di keluarga ataupun di lingkungan bahwa prestasi itu menentukan siapa mereka gitu. Apa yang mereka hasilkan itu untuk mereka. Padahal kita tahu bahwa Tuhan datang waktu kita masih berdosa. Jadi proses Tuhan adalah dia sudah memberikan kita status yang baru. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang baru. Dan itu tidak akan pernah hilang. Dan dia tahu bahwa kok saya udah ikut TLC sekian lama saya masih jatuh. Jadi malu untuk cerita. Kita berulang kali bilang it's okay gitu. Kita tahu kok bahwa ini bukan satu proses yang semudah membalikkan telapak tangan gitu. Tapi benar-benar kita harus mengikis identitas yang lama atau cara mereka memandang diri mereka yang lama dan memberikan mereka label yang baru gitu. Begitu juga Kak Bro yang dialamin di New Hope. Saya pikir kalau bicara komunitas ini kan bicara keluarga ya. Bicara keluarga. Iya, betul. Artinya keluarga saling mengingatkan. Keluarga itu saling memaafkan ketika ada salah kan begitu ya. Jadi besar kemungkinan mungkin kita bisa berkomunitas berhidup kita bersama dengan mereka ini karena kan keluarga kan begitu ya. Jadi biarlah proses pemulihan ini lakukan bersama dengan keluarga yang memang betul-betul sesuai dengan samaan pergumulan kita ya, kira-kira begitu ya. Dan itulah yang menguatkan kita. Saya pikir tidak ada satu orang pun yang bisa tampil bersih betul-betul ya, dia hebat kemudian dia begitu. Ini ada pabrik sate nih ikut bergabung dengan kita. Ada pabrik sate ya. Teman-teman, iya, kita udah dari tadi banyak yang ngikutin kita, dan kalau masih ada pertanyaan silakan untuk memberikan di question box atau di komentar juga boleh. Kalau di question box lebih bagus karena saya akan lebih mudah membacanya. Tapi kalau mau di komentar juga silakan. Tadi sebenarnya ada yang tanya tadi Bro, kira-kira kita keluar dari kecanduan narkoba itu? Kalau saya sejak menggunakan drugs sampai benar-benar berhenti itu boleh dikatakan mungkin hampir 8 tahun ya, 8 tahun. Jadi 8 tahun ya. 8 tahun itu proses yang kita coba bangun. Nggak gampang memang. Kita bangun terus 8 tahun itu. Ya sampai saya betul-betul ikut Kristus, betul-betul menyerahkan sepenuhnya hidup saya kepada Tuhan. Karena waktu itu saya belum percaya Tuhan. Jadi waktu itu saya belum berkeyakinan sebagai orang Kristen. Gitu. Iya, Bro, 8 tahun. Saya butuh 16 tahun. 16 tahun untuk pertama kali benar-benar menemukan komunitas yang saya bisa bertumbuh. Dan itu pun nggak langsung. Setelah 16 tahun itu saya sempat jatuh lagi. Saya juga tahun lagi setelah itu untuk saya bangkit lagi. Jadi memang ini satu proses yang tidak mudah, dan kita tahu bahwa
Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita untuk membantu. Nah, ini kita mau bahas ini. Bagaimana kita bisa terus membangun identitas diri yang kuat gitu ya untuk teman-teman kita yang bergumul gitu. Baik masalahnya apapun gitu. Apa yang kita bisa apa yang Bro Yansen bisa bagikan atau tips atau bagaimana untuk mereka bisa membangun identitas diri mereka secara benar dan kuat gitu. Ya, kalau yang pertama tadi kan saya bilang bahwa ya kita harus dikelilingi sama orang-orang yang positif, punya value kebenaran ya. Dengan kita dikelilingi oleh orang-orang positif, orang-orang yang mungkin sudah pulih seperti Bro Zion ini kan sudah pulih, dengan Bro Hall sudah pulih, terus menjadi teladan bagi teman yang masih berjuang. Dan memang ya kita harus dikelilingi sama orang positif, karena kalau kita nggak dikelilingi dengan orang positif, maka kita akan lemah. Nah, yang berikutnya saya pikir bahwa hanya bisa afirmasi oleh kebenaran. Dengan kita diafirmasi terus oleh kebenaran, kita tahu kebenaran itu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, kita yakini, bukan sekedar tahu bahkan ya, kita harus betul meyakini bahwa saya ini dikasihi oleh Tuhan, saya berharga di mata Tuhan. Tuhan menginginkan saya keluar dari situasi ini. Bahwa tidak ada satu orang pun yang sebetulnya dilahirkan untuk dia menjadi seorang pecandu. Bukan takdir, ini bicara bukan takdir, tapi ini bicara pengusahaan daripada iblis. Betul. Ini adalah budaya daripada iblis. Seperti yang tadi ilustrasi Forky ini, betapa iblis itu berhasil banget membuat dia percaya bahwa saya ini datangnya dari sampah. Sehingga dia balik lagi ke tempat kotoran tadi. Nah, jadi ini nggak gampang. Oleh sebab itu, yang bisa, saya pikir ya, hanya bisa merubah kita itu afirmasi daripada kebenaran. Betul. Afirmasi daripada firman Tuhan. Tuhan itu sendiri. Yesus saja ya, kalau kita belajar ya bro ya, saya lihat bahwa ketika dalam pelayanan Yesus, selalu ketika dia berjumpa dengan orang, dia selalu mengafirmasi identitas. Engkau ini adalah garam, engkau ini adalah terang di dalam Tuhan. Itu kan afirmasi. Ya. Begitu kan. Yang sangat sangat merubah keadaan kita yang tadinya kita terbuang, kita orang yang tidak berguna. Itu seperti menerima status dari Tuhan. Iya. Maka sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak. Nah, ini kan menjadi status baru kita sebenarnya, bahwa ya kita harus yakini, kalau kita nggak yakini ya nggak bisa. Jadi kembali lagi, we act, kita bertindak what we think, sesuai dengan apa yang kita pikirkan tentang kita. Jadi ya kita harus betul-betul mengubah pola pikir bahwa saya itu berharga di mata Tuhan, saya adalah pribadi yang sudah ditebus, saya adalah orang yang betul-betul hidup di dalam terang. Nah, itu yang kita harus tumbuhkan rasa percaya diri itu. Dan tempat yang paling efektif yang bisa menumbuhkan itu adalah di dalam komunitas. Kembali lagi, balik lagi, komunitas itu yang paling penting poin. Dan terakhir sih, kalau dari saya ini ada terakhir, bahwa untuk bisa menumbuhkan identitas yang baru, yang kuat, supaya kita tidak mudah lagi diguncang untuk kembali lagi jatuh dalam dosa, adalah jangan pernah kompromi dengan masa lalu kita. Ini bahaya banget. Selalu teman-teman yang punya pengalaman keterikatan narkoba itu, saya selalu ingatkan bahwa jangan pernah kompromi kepada hal-hal yang kecil sekalipun. Satu kompromi saja itu akan membuat engkau bisa jatuh langsung. Karena kalau narkoba itu punya pintu gerbang. Ya, kalau saya bilang tuh narkoba gerbang itu terbuka sehingga dia bisa jatuh ke narkoba. Jadi kompromi itu sesuatu yang sangat berbahaya. Contoh misalnya, kalau di kami
itu punya filosofi bahwa rokok itu adalah pintu gerbang masuk narkoba. Jadi begitu. Jadi kalau engkau punya isu tentang narkoba ini, maka rokok itu selalu menjadi teman baiknya dari narkoba itu. Nah, untuk dia ketika dia udah pulih dari narkoba, yang dia harus lakukan adalah kompromi dengan rokok juga. Rokok juga harus berhenti. Jadi putus sama sekali. Nah, ketika dia putus daripada rokok juga, maka untuk nanti dia akan jatuh ke narkoba, suatu hari dia lemah, pintu gerbangnya itu pasti akan jatuh dulu ke rokok. Nah, coba kalau dia bertahan, dia tidak kompromi, dia bertahan untuk tidak jatuh di rokok, maka saya rasa untuk jatuh ke narkoba itu punya satu tingkatan lagi. Jadi jangan pernah kompromi. Saya nggak tahu bagaimana Bo Zion menerjemahkan jangan kompromi dengan masa lalu di kontekstual di pelayanan TLC. Karena kompromi ini sangat bahaya sekali, betul nggak? Betul. Ya, benar sekali. Kita kalau dalam pergumulan kertakan sama jenis, berkompromi dengan masa lalu, ya kembali ke dalam kehidupan aktif sebagai seorang gay atau seorang kita punya label baru, yaitu kita orang-orang yang sudah ditebus dan kita anak-anak Tuhan. Walaupun kita nggak merasa seperti itu. Nah, itu yang saya mungkin juga mau tambahkan sedikit dari untuk yang tadi yang Bro bilang. Bahwa ketika kita membangun itu di dalam kebenaran, dan kita mesti tahu bahwa identitas kita yang baru itu diberikan karena anugerah Tuhan. Bukan lagi bukan anugerah yang kita bukan identitas yang kita usahakan. Seperti itu dunia yang mengajarkan begitu kan. Kamu harus melakukan ini supaya bisa menjadi ini gitu. Tapi sebaliknya yang Tuhan berikan identitas kita sudah diangkat menjadi anak dan dia Bapak sebelum kita membuktikan apa-apa gitu. Jadi waktu kita menjalani proses itu justru kita belajar untuk sesuai dengan identitas yang sudah diberikan oleh Tuhan oleh kita. Belajar menjadi kita sebagai anak kepada Bapa gitu. Jadi itu beda banget dengan kadang-kadang mungkin pendidikan yang ada di keluarga atau budaya, khususnya budaya yang ada di sekeliling kita, bagaimana kita harus perform untuk diakui segala macam. Tapi itu bukan di hadapan Tuhan, itu saja sih. Dan ya tidak kembali ke masa lalu, tentu saja kita meninggalkan manusia lama kita meninggalkan apa yang sudah pernah kita lakukan. Dan tadi kalau Bapak 9 celah, ya itu pintu, ya itu adalah celah-celah gitu ya. Celah-celah itu bisa ya kita ya nggak apa-apa lah gue lihat gambar-gambar orang-orang yang nggak pakai baju atau apa mulainya dari sana gitu bisa mengarah ke yang lain-lain gitu ya. Itu juga seperti itu. Dan yang tadi yang kita Bro bilang tadi, dan kita sama-sama sebenarnya dalam proses ini. Jadi kalau kita sedang mengalami kondisi yang lemah, ayolah saling mengaku gitu ya. Bilang kepada mentor atau kepada kakak-kakak pembimbingnya yang sudah melaluinya sebelumnya gitu. Oke. Artinya kita butuh mentor ya, kita butuh pembimbing untuk kita bisa ini ya, artinya bisa submit untuk taat ngikutin proses begitu ya, supaya dalam komunitas pun ya kita dimuridkan kira-kira gitu ya bahasa kita ya. Betul. Karena itu penting. Iya. Ya. Karena Tuhan Yesus saja datang, dia memilih murid-murid. Ya mereka dia disciples, dia mencari murid. Dia bukan mencari followers seperti Instagram atau Facebook, cuma ngikut doang tapi nggak menjadi murid. Tapi dia mencari murid yang mau belajar dan mau belajar untuk menjadi seperti dia karena memang sudah diangkat menjadi murid gitu. Jadi itu. Oke, saya lihat ada pertanyaan atau enggak dari teman-teman. Tapi luar biasa sekali saya dapat banyak sekali dan saya harap teman-teman yang mendengarkan hari ini ataupun nanti yang akan mendengarkan rekaman kita bisa mendapatkan banyak hal. Nah ini ada pertanyaan nih. Saya ingin bertanya, hal apa yang seharusnya dilakukan bagi keluarga maupun sekolah agar anak didik bisa terhindar dari drugs? Ya. Jadi, oke.
Oke, saya pikir nanti saya jawab dulu, nanti Bro Sihol bisa menjawab dengan versi pelayanannya Bro Zion ya. Oke, kalau sebagai orang tua, tentu saya juga sebagai orang tua yang punya anak, karena saya juga punya pengalaman yang pahit gitu. Jadi jauh sebelum anak saya narkoba, ya tentang hal-hal yang melenceng. Nah, yang saya bisa lakukan adalah saya memberi informasi kepada dia sebanyak mungkin. Informasi yang sehat, informasi yang jelas tentang apa itu narkoba. Bahkan kadang sebelum tidur ya, saya bersama dengan anak saya yang cowok, karena usianya saya pikir udah cukup matang dalam berpikir di usia 10 tahun itu, usia 9 tahun, 10 tahun sudah saya lakukan. Saya memberikan dia video tentang ini loh orang-orang pakai narkoba, ini loh dampak dari kamu kalau misalnya orang pakai narkoba ini seperti ini. Kamu tahu nggak betapa Tuhan itu sangat-sangat marah ketika kita menghancurkan tubuh kita. Bahkan saya sudah mulai menanamkan kepada anak saya bahwa ada yang disebut sebagai LGBT, seks itu apa. Saya sudah mulai masukkan ke dia dengan cara yang sehat, daripada nanti dia menemukan informasi-informasi yang tidak sehat dengan informasi yang tidak bertanggung jawab. Itu akan merusak pikiran dia gitu, dan itu akan jauh lebih sulit. Kalau sekolah, sekarang banyak sekali sekolah sudah melakukan penyuluhan. Kenapa penyuluhan narkoba itu perlu dilakukan? Ya karena supaya memberikan informasi selengkapnya. Jadi Anda dahulu tidak perlu, Anda cukup tahu tentang penyuluhan narkoba ini, maka itu akan mengisi informasi sehingga tidak perlu penasaran kan. Kira-kira seperti itu kalau dari saya gitu. Sama sih sebenarnya kalau untuk ke anak-anak ya. Jadi minggu lalu tema kita adalah bagaimana menolong anak yang mengalami pergumulan isu keterkaitan sama jenis gitu ya untuk orang tua. Jadi memang orang tua perlu tahu tentang pendidikan seksual, tentang isu LGBT secara benar gitu ya. Mereka bisa bertanya kepada orang-orang yang kompeten di bidang itu, pada psikolog, atau juga membaca buku-buku gitu ya. TLC juga bersedia untuk menjadi salah satu sumber supaya mereka mengerti bagaimana mereka bisa mengajarkan itu. Dan juga sebenarnya pendidikan seksual itu sangat penting diajarkan oleh orang tua juga. Jadi tidak hanya diserahkan kepada sekolah ataupun gereja gitu ya. Dan harus diajarkan juga bagaimana kenapa Tuhan menciptakan seksualitas. Karena yang diajarkan hanya seksual itu nggak boleh gitu ya, hubungan seksual itu di luar nikah nggak boleh. Pokoknya sesuatu yang jelek. Padahal Tuhan menciptakan seksualitas itu sebagai sesuatu yang indah dan punya tujuan yang mulia. Itu yang mesti diajarkan anak-anak dan yang kudus, dan bagaimana menghormati dirinya, benar tadi. Bagaimana mereka menghormati tubuhnya sebagai di Roma 12 ayat 1 sebagai persembahan yang kudus dan ibadah yang sejati untuk Tuhan. Itu juga diajarkan. Apa sih maksudnya ayat itu gitu. Jadi pembicaraan kadang-kadang di keluarga waktu dibilang ada waktu keluarga gitu, jarang sekali membahas tentang firman Tuhan arti secara mendalam gitu. Ya orang tuanya kurang mengerti juga, karena orang tua perlu belajar tentang apa itu firman Tuhan secara mendalam, karena jangan mengharapkan cuma mereka bertanya kepada pendeta-pendeta, yang nggak apa-apa juga, tapi juga harus mengajarkan bagaimana firman Tuhan itu bisa diaplikasikan secara dekat dengan kehidupan anak-anak. Karena kayak di LC kami juga ada beberapa remaja yang menghubungi kami, dan mereka banyak kebingungan firman Tuhan gitu, dan mereka bingung bertanya kepada siapa, dan akhirnya bertanya kepada kami di TLC gitu. Ya nggak apa-apa, tapi saya bingung kenapa mereka tidak tanya kepada orang tua atau kepada pembimbing di gereja gitu ya. Ya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi yang penting adalah kita harus sama-sama bekerja sama menyelamatkan generasi muda kita, karena ya kita tahu bahwa iblis berusaha untuk menghancurkan generasi ya, dimulai dari generasi muda dan keluarga gitu.
Jadi semoga topik-topik yang kita bahas ini juga bisa membantu bagi keluarga-keluarga Kristen, bagi anak-anak muda, bahwa mereka adalah sebenarnya generasi yang bisa menentukan bagaimana kehidupan negara kita juga, khususnya di Indonesia ini. Ya, saya pikir memang kalau bicara anak-anak, ya itu adalah seperti ladang ya. Anak-anak itu ladang yang subur. Kita tanam apa ke mereka? Kalau kita tanam kebenaran di dalam hidupnya anak-anak ini, maka mereka akan bertumbuh dengan suburnya. Mereka akan menjadi anak-anak yang kuat, mereka akan menjadi anak-anak yang tahu kebenaran. Tapi ketika kita menabur sesuatu yang negatif, kata-kata kutukan, kata-kata hinaan, kata-kata yang mengecilkan mereka, mereka akan menjadi anak-anak yang penuh dengan luka batin, gambar diri mereka rusak. Ya, saya pikir kembali lagi memang ya identitas diri kita itu berarti sejak kita anak-anak. Ya. Jadi saya pikir itu jawaban. Kita lihat lagi. Oke, kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Itu tadi pertanyaan yang terakhir. Kebanyakan pada komentar aja sih, mengucapkan salam buat Itu masa kita iya, oke. Ya, terima kasih banget ya, juga waktu kita udah mau berakhir. Saya memberikan satu kata penutup aja bahwa identitas itu tidak seharusnya menjadi krisis, tapi bisa diatasi ketika kita sejak muda, sejak anak-anak kita sebagai mungkin orang tua ataupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap generasi muda bisa menanamkan tentang kebenaran dan identitas seseorang. Dan untuk mereka yang mungkin sudah dewasa dan tadi kita pakai istilah broken soul, tidak ada waktu kata terlambat. Tuhan masih bisa membentuk kita, karena waktu Tuhan menciptakan kita seperti di Mazmur 139, Tuhan menciptakan kita dengan suatu rancangan yang indah dan baik. Dan ketika itu rusak, bisa dikembalikan kembali oleh anugerah Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk bersama-sama dengan komunitas, tadi terus katakan komunitas itu adalah teman-teman, tubuh Kristus, gereja, ataupun ministry, di mana kita bisa sama melihat bagaimana siapa kita di hadapan Tuhan, kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan, bagaimana itu diaplikasikan dalam kehidupan kita. Oke, kiranya pembicaraan kita bisa membawa dampak yang positif buat kita semua. Bro Yansen, thank you banget untuk waktunya.